memang ini pure adalah keteledoran manusia. Dan untuk kebakaran seperti ini ya kemungkinan besar ini peringatan juga dari alam untuk kita manusia. Hai Hajiganers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heiretsu. Halo. Dan juga Kang Syari. Halo. Seperti biasanya, kita akan memberikan asupan horor untuk para Hajiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video-video seram. Dan bagi kalian semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui akun Instagram @heiretsu. Oke Ciganer, sebelum reaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Langsung aja, ada siapakah di pengirim pertama? Ini berikutnya dari Muhammad Rusdiansyah. Assalamualaikum Aretsu, Tefani, dan Kang Sari. Waalaikumsalam. Ini saya ada foto dari teman yang dibuletin merah itu penampakan asli apa hoax? Coba dijelaskan. Ini nih. Itu belakang. Oh, bisa-bisanya. Ini ya. Tapi Oke. Gini ya. Iya. Gini. Santuy. sambil duduk gitu loh. Duduk tapi kayak pakai baju putih. Putihnya tuh nyatu dari atas ke bawah ya, Pan? Kayak baju mau kena jadul. Oh, betul. Dan bajunya hitam, Iya. duduk di atas pohon dan dia bilang cowok semua ini ya. Dan kalau di belakang cewek kayak pakai jilbab. Tapi kok kenapa cuma seorang gitu kan ya? Apakah emang menyerupai atau kayak emang temennya gitu ya, Pan ya? Kayak Asal cewek, aja gitu ya disimpan di sana. Iya. Simpan Asik ya. kan? Kenapa gak diajakan gitu ya? Emang perannya dia kayak gitu konsepnya. Tapi kok serem sih wajahnya hitam dan juga gini ya. Ya. Oke. Gimana nih Kang? Ini manusia, dia pakai kerudung aja tuh kelihatan dan tangannya lagi gini, lagi gini tuh, ini tangan tuh, lagi gini, tuh kelihatan tangannya. Dan itu kenapa wajahnya hitam? Karena dia di bawah itu tuh, Pohon. di bawah pohon dan gelap. Tidak kena biasan cahaya ya? Betul, yang kena cahaya tuh yang bawahnya aja tuh, Iya yang kaki, ke kakinya masih ada. Iya kelihatan. Masih ada ya, masih aman. Iya. Ya kayaknya iseng-iseng ya, mungkin mereka juga nggak sadar ternyata ada temennya mungkin yang sedang nunggu. Nggak tahu juga ada yang kayak berdua atau bertiga atau yang dua lagi ke WC atau gimana, dia nunggu di sana gitu. Kayaknya ini tim sepak bola kalau menurut aku. Coba hitung. Oh iya. Pesantren bisa nggak sih? Iya sih. Pesantren Pan bisa nggak sih Pan? Oh iya bisa ya. Pesantren itu ada yang ceweknya. Iya ini abis tanding nih yakin nih. Iya sih. Nggak Yang tahu motoin sekolah pelatih sih. nih. Sekolah. Oh bisa. Sekolah pesantren nih kali. Kayaknya bisa. Boarding school gitu. Betul. Tapi yang jelas ini orang. Iya orang. Ya bukannya aman ya. Iya. Kasihan sih itu si Jin. Iya. Kayaknya ada yang tahu katanya. Tapi kan dia minta dikirimin, minta di reaction ya. Iya. Dia yang bilang sendiri bukan kita ya. Bukan. Mohon maaf. Ini dari Geek Yoris Gamer. Oh oke. Assalamualaikum Bang Heiretsu, Kang Sarip, dan Kak Fani. Waalaikumsalam. Ceritanya gini, kami dipanggil untuk melakukan eksplorasi ruko 3 lantai. Dan hanya 3 orang yang tinggal di ruko tersebut. Lantai 1 itu tempat kios pembuatan spanduk, kartu nama, dan lain-lain. Lantai 2 dan 3 kosong, gak terawat. Nah dari lantai 2 dan 3 tersebut sering terdengar suara berjalan, suara orang, dan barang jatuh sendiri. Kami pun melakukan eksplorasi hampir 30 menit lebih. Singkat cerita, pada saat kami melihat ulang video itu, terdengar suara perempuan berkata, "Agus," dengan nada panjang. Padahal pada saat eksplorasi kami tidak mendengar suara perempuan. Tapi pada saat pengecek ulang video tiba-tiba ada suara perempuan dan juga di situ kami tidak ada membawa perempuan. Salam dari Samarinda Kaltim. Waalaikumsalam. Lengkap sekali ceritanya. Iya ini cerpen sih. Sampai ngap aku baca. Ini yang jadi anehnya kok Agus gitu yang disebut ya. Ya. Apakah ada nama Agus dari ketiga ini? Bisa ya, bisa tahu ya. Iya, Pada benar. ini videonya nih. Iya. Agak gitu ya. Agus gitu. Yang merintih. Ya. Merinding ah. Bentar. Suaranya kok aneh banget ya? Aduh atau Agus? Kayaknya sih Aduh. Ini Kayak aduh saya ya. dengar aduh sih. Aduh gitu kan ya? Aduh gitu. Coba. Ya aduh ini. Oh iya sih bukan Agus ya.
Malahan aku dengernya ahuy. Kalau ya ahu ya, kayaknya sih lebih ke aduh ya. Iya. Lebih rintihan. Ya, aduh kayak gitu sih bergelombang sih. Kalau Agus ada S belakangnya Agus gitu kan. Agus. Nah gitu kan ya. Aduh gitu kan. Dan di lantai 3 lantai ya ini rukonya. 2 sama 3 katanya Tiga. udah terawat Nggak banget. ditempatin ya kan ya. Iya. Mereka disuruh eksplorasi untuk membuktikan mungkinnya apakah ada sesuatu atau gimana ya. Kenapa harus disuruh eksplorasi? Atau untuk gimana ya? Ya kemungkinan kalau misalkan saya boleh berpersepsi ya, kemungkinan ini mau dibeli sama seseorang dan sudah eksplorasi dulu gitu. Untuk membuktikan gitu kan ya, Ya, aman. biasanya gitu. Takutnya kan gitu. Berarti ini cewek ya suaranya ya? Iya. Ya, ini suara rintihan cewek. Rintihan cewek, oke. Jadi gimana Kang? Oke. Tuh ya ini aduh bukan Agus. Kalau Agus tuh video yang lain ya ada tuh. Kalau Agus tuh bingung. Ya, Agus yang kayak gitu. Ah. Ya, Oke, back to video ya. Jadi saya mendengar ini suara aduh dari metafisik, bukan dari orang ya. Jadi ini betul suara astral yang mana melengkingnya juga ini beda dari manusia ya. Betul kata Kang Heres tadi ada lengkingan yang kayak gitu ya. Dan ini metafisik. Dan ini kalau misalkan mau ditempati harus dibersihkannya itu lahir batin ya. Iya. Terlepas dari kotor yang sana sini gitu ya. Oke. Ini metafisiknya tuh sudah jadi sarang di sini kalau saya lihat. Sarang, wow. Gimana dong Kang? Iya, Pembersihan. harus pembersihan ini. Makanya posisinya ditinggalkan lama, mereka suka dengan kotornya dan ada lembab juga kayaknya. Masuklah mereka semua menjadi suatu sarang di sana. Atau setidaknya ya kalau misalnya nggak dipakai mah atau lampu-lampuan Lampunya. gitu Ya, ya. Bener gak sih? minimal gitu. Ya kalau dibersihan itu dipindahkan si jinnya atau gimana? Biasanya ya, kalau misalkan ada jin penunggu ini dari Iya. awal, nah itu dirapihkan supaya meskipun dia ada di sana, tapi tidak mengeluarkan interaksi. Tapi ini ada juga yang datang banyak, karena mungkin jadi Keundang suatu ya. pusat lah ya. Base camp gitu kan? Base camp gitu, nongkrong tempat nongkrong. Aduh, dia kayaknya sedihnya gimana sih itu jinnya kayaknya jatuh. Kayak mungkin. merintih gitu. Merintih ya. Habis main-main kali ya. Aduh, tapi banyak berarti yang sepenglihatannya Kang ya? Banyak, saya melihat ada beberapa juga. Aduh. Ada beberapa sosok. Wow. Ini dari Yuni Kusuma Wardani. Ya. Assalamualaikum Kak. Salam. Maaf Kak, mau nanya. Ini saya lagi jemput anak pulang sekolah. Kebetulan ada kegiatan kelas sampai malam. Ini saya jemput anak sekitar jam 8:30 malam. Kebetulan dia naik sepeda jadi saya khawatir. Saya samperin ke sekolah. Saya iseng videoin. Maaf, itu yang putih di atas yang saya lingkari itu kayak bentuk poci, apa benar? Oke. Sekolah ya. Mana? Selewat sih. Ya ini sih. Oh, Oke. Ya agak kejauhan sih. Ini sekolah ke horor ya. Banyak sampai banget ya. pulang malam banget ya? Mungkin Oke. kalau siang si ibu gak ngerasa ada yang putih-putih di atas genteng, tapi kok sekarang ada yang putih gitu. Iya. Kalau misalkan di atas sekolah yang putih apa-apaan biasanya? Nggak ada ya? Bendera. Bendera Bendera pramuka mungkin. yang nyangsang gitu. Iya. Atau tali rapia bekas kegiatan. Jadi kayak Ada seolah kegiatan gitu kan ya. Iya. Tapi kalau lihat dari kondisi sekolahnya luas banget, tapi terang kok ya. Iya. Segini mah. Tapi yang putih ini yang jadi pertanyaan takutnya gitu kan. Oh, Gimana? gimana Kang? Kang? Ini asli astral dan ini asli metafisik. Dan saya pikir ya di sini banyak horin juga. Ini tadi saya bilang horor ya, karena meskipun terang, tapi suasananya itu ya bagi orang yang awam pun pasti merasakan hal yang kayak merinding horor gitu. Oh iya iya, tiis gitunya. Betul, apalagi itu malam-malam dia pakai sepeda udah kayak di film horor aja gitu. Kayak udah mau dikejar aja lah sama si Astral. Betul. Tapi aman Kang buat murid-murid gitu. Ini ya? aman karena mungkin metafisiknya juga tidak metafisik yang menyakiti, tapi cuma metafisik yang ini loh saya ada gitu aja. Iya, gitu aja lah ya. Tidak sampai dia bisa menyakiti orang lah. Iya, masing-masing gitu kan lah ya. Betul, dan ini juga astral yang itu tuh. Iya. Mana? Ini Ya itu yang bukan yang di atas sana ya itu. Oke, ada lagi. Enggak, itu astral. ya, aman lah Bu ya. Ya insya Allah Karena di sebuah tempat pasti ada ya. ada betul. Ini berikutnya Ya Allah.
Kesurupan ya? Ya. Atau gimana? Ini yang teriak dari yang kesurupan atau bukan? Tahu nih. Yang Hanya ngomong. warga sih. Keluarganya ya? Iya. Oke. Kalau nggak salah sih ini ada ceritanya. Jadi ada seseorang yang meninggal. Ternyata ada yang pesugihan babi ngepet gitu kan ya. Oh. Terus yang meninggalnya tuh kayak rentenir gitu. Nggak tahu lah ceritanya sekilas kayak gitulah ya. Nah katanya ada pesugihan babi ngepet dan ini yang merasukinya. Apakah emang itu babi ngepet atau bukan? Makanya dia gini ada gerakan seperti ini gitu kan. Kayak babes ngepet. Aku pikir dia itu kerasukan kayak Siluman penyu. atau siluman kelinci gitu kan. Cuman kelinci. Aduh, tapi ini lagi kesurupan lah ya. Tapi apakah emang babi ngepet gitu kan ya atau gimana atau emang gimana? Halo atau gimana gitu ya? Gini. Ini kalau saya lihat betul ini kesurupan asli. Dan ini kesurupan siluman golongannya. Ini jin siluman dan ini jin jelas biasanya kalau siluman tersebut ada di rumah pasti ada suatu pesugihan atau persembahan di rumah tersebut. Ya, kemungkinan besar seperti itu dan saya tidak berpersepsi bahwa dia memuja siluman ini. Tapi kemungkinan ya tidak tahu yang punya rumah terdahulunya atau yang punya tanah terdahulunya mungkin dia melakukan hal seperti itu. Tapi yang jelas ini siluman. Dan kenapa gerakan ada yang suka bilang ya, kalau kerasukan ular kok tangannya gini gitu. Kenapa gini-gini gitu. Ya. Atau melelet-melelet. Betul. Nah, jin itu sebetulnya dia itu bukan menjadi perwujudan seperti itu kayak binatang-binatang, enggak. Jadi dia itu cuman mau diaku bahwa dia jadi siluman ular, jadi siluman babi. Padahal dia sendiri itu punya perwujudan yang lain gitu. Itu hanya untuk mengkamuflase dan memanipulasi bahwa orang tersebut kayak ular, kayak babi, kayak gitu-gitulah. Jadi untuk yang merasuk seperti ini, gerakan-gerakan seperti ini, ya memang itu hasil manifestasi dari bangsa jin yang menyiluman tersebut. Jadi biasanya kalau misalkan siluman babi ya kayak gini, dia meniru lah gerakan-gerakan babi. Terus kayak siluman ular tangannya gini, kan Harimau ada sih kebanyakan namanya. harimau kayak cakar lah kayak Gitu-gituan kan kalau lagi kerasukan. Betul. Malahan ada juga yang kerasukan harimau tapi dia makan kelapa tuh ya. Kan nggak logika. Harimau tuh nggak suka kelapa. Harimau itu kan sukanya daging gitu. Iya, kenapa nggak makan kucing langsung Ya gitu kan? betul. Nah karena jin itu mereka hanya ingin diakui bahwa mereka tuh mirip Ada, seperti itu mirip. dan ada Biar ditakuti mungkin. biar ditakuti ya intinya itu biar kita takut. Siap. Kalau Padahal siluman- mereka lemah lah. Kalau siluman buaya sukanya wanita. Pengalaman. Oh. Assalamualaikum Mufti ya kayak gitu ya. Udah makan belum? Ya. Oke. Tapi kan wujud asli jin itu nggak ada yang bisa melihat ya Kang ya? Ya, saya tekankan bila mana betul ada salah satu keterangan menerangkan bahwa jika ada orang yang melihat bangsa jin dalam bentuk aslinya, bentuk maka aslinya ya. batal syahadatnya katanya gitu Ya. ya. Betul, bangsa jin itu tidak bisa dilihat dalam bentuk aslinya. Aslinya ya. Ya, kecuali jin tersebut sudah memanifestasi jadi siluman. Berkamuflase. Ya, jadi genderuwo, jadi kunti. Dia bisa dilihat dengan mata batin dan bisa dilihat dengan mata lahirnya kalau kebetulan gitu Kayak ya. gitu. Iya. Berikutnya luar negeri ya. Oh, bayangan di atas. Mana sih? Tar dulu. Mana sih Karisu? Tuh. Oh. Ya ampun kelihatan ya. Ya. Pas lewat cewek itu kayak datang bersama hodamnya atau apa Iya. gitu. Tapi Oke. ya ngebentuk bayangan hitam gitu. Iya sih. Pas dia lewat aja gitu. Pas yang belakang lewat. Tuh. Iya sih. Ya. Kalau misalkan pantulan kayaknya nggak mungkin ya. Soalnya itu tinggi banget sih atas sih Karisu. beda ya. Beda apa sih? Dan itu cahayanya dari belakang bukan dari depan Iya. ya. Iya. Oh ini ya tuh, Tuh, hitam iya jadi betul. hitam. Hitam sih. Ya gimana nih Kang? Apakah emang astral juga? Ini- Hodam apakah di luar negeri ada punya hodam juga ya? Pak? Ada, lagi ada. Ini metafisik ya, ini jin, tapi saya nggak tahu ini jenisnya hodam atau apa ya, kurang jelas juga karena kekuatannya kurang besar. Nah ini baru otoplasma dan ini jin. Dia mau lewat aja tujuannya. Saya nggak paham nih Kak Fani. Iya.
Ini yang jelas jin tapi nggak tahu jenisnya apa. Iya, karena kejauhan ya Kang, Ya. kan antar negara. Ya bisa jadi seperti itu karena tidak menembus juga sih. Iya. Yang jelas ini kalau dari perwujudan jin ya. Benar-benar jin, bukan sekedar bayangan gitu juga. Ya. Tapi kalau dilihat dari cewek ini yang paling kalem ya. Lewat senyum aja, nggak joget-joget gimana gitu. Iya memang. Kayak yang punya kita auranya beda mungkin. Aura ya. Auranya beda. Ya, saya tekan. Jangan-jangan takutnya dia yang membawa Nah, hal ya, hitam itu gitu. Karena orang yang kalem tuh diam-diam menghanyutkan ibaratnya Iya. kitanya. Betul. Biasanya air juga kalau misalkan tenang dia dalam gitu. Ya, dalam gitu kan. Nah di luar negeri juga sebenarnya sama kayak di kita, banyak yang memakai juga dan lain-lain gitu ya. Banyak lah. Ini berikutnya dari Elisani Rahmawati. Assalamualaikum Kak Heresu, Kak Fani, dan Kang Sarip. Waalaikumsalam. Saya dapat video dari status WA teman saya. Apakah benar Idi Poci di rumah sakit Panggung Rawi Cilegon Banten? Ya ampun, lengkap banget. Mantap banget ya. Wah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini kayaknya nggak ngeh deh. Tapi hilang ya. Hilang. Aku sempat mikir itu tembok bata yang putih, tapi ternyata dia tuh lewat gitu ya. Iya. Lintas ya kan? Agak-agak melaju gitu ya. Iya. Heresu. Nah, Agak-agak maju dikit gitu loh, jika harus kelihatan kok. tuh ini ya. Tapi majunya itu nggak melangkah sih. Iya, kayak seler gini gitu. Ini ya tuh. Bulat juga sih. Bulat dan emang dikit-dikit majunya gitu. Nah. Tapi pas kesana lagi kan banyak tembok yang putih gitu kan ya. Tuh, ini kan putih-putih juga, tapi kayaknya bukan sih ya. Bukan sih, tadi agak ngemu, Ya. agak gede tadi. Jadi apa tuh Kang? Nah ini asli. Wow. Asli metafisik jin ini, cuman kayaknya bukan horinnya ini, tapi jin biasa yang menyerupai juga. Tuh. Oh, jadi menyerupai orang yang sudah di itu mungkin ya. Jadi tidak menjadi poci sebetulnya ya. Tidak, ini jin biasa bukan horin ya. Oke. Jin biasa, cuman dia menyerupai, mungkin dia melihat di rumah sakit ini ada yang dikafani. Oh, di kafani. Ya, bukan kafani, dikafankan. Gimana sih? Iya. Diberikan kain kafan. Ya, dipakai kain kafan dan dia itu menyerupai. Ya, tapi kenapa sih harus di tiap lorong-lorong rumah sakit ada penampakan itu kayak di film-film gitu, Bu? Ya. Apakah emang kesukaannya gitu ya, Pan ya? Ya karena maaf ya, karena rumah sakit itu darah bisa berceceran di mana-mana. Apalagi di lorong mungkinnya. Apalagi di lorong, nah itu mengundang makhluk seperti jin untuk datang Dan mengundang banyak kisah kan kalau rumah sakit ya. dan Kebahagiaan, kesedihan bercampur Nah kesedihan. itu, jadi kan bukan melulu yang sakit karena penyakit ya, ada juga yang kena kecelakaan, tabrakan kayak gitu-gitu, dan darah bisa di mana saja. Iya. Residual energi kesedihannya pun tinggi sih Iya. di sana kabarnya. Penyesalan kan. Iya. Betul. Udahlah. Sakit hati ya. Iya benar. Kafani nggak sedih sendiri ya. Iya aku hari ini lagi melo nih jika harus. Hello. Ini dari Ananovi. Ananovi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Anu mana? Nah, atas. Kejadian tak terduga setelah seorang wanita diterjang ombak. Tiba-tiba muncul sosok seperti tangan yang melambai. Ya Allah. Oh. Video yang udah lama sih, cuman ya. Nah, siap-siap. Kak, baru. Kak, lari Kak. Kak. Tuh, ada kayak tangan katanya melambai. Oh iya kayak lagi. Aduh tolong help gitu ya. Untung kerikot. Untung kerikot. Pantesan kayak ditarik bikin gitu ya. apa ya? Bikin video klip apa ya? Kayak video klip atau wedding juga bisa sih. Nanti Foto disambungin video sama- private gitu ya. Disambungin sama apa? Cowoknya mungkin, tapi nggak tahu lah. Tapi kayak lagi nyanyi dia. Nyanyi sih bisa aja lah ya. Kan lari Kak aja. Apakah ada hubungannya dia tuh kayak jadi nggak sadar juga, terus kayak ada yang narik gitu kan? Kayak narik sih kayaknya ombak balik lagi ya Pan ya. Kayak mau diajakin gitu Ya, sih tapi yang teh. sosok yang hitam berarti ya yang jadi pertanyaannya Emang sih. kayak tangan katanya. Tapi aku merinding. Ya atau di pantai mah pasti ya. Ini nih ya sosoknya ya. Apakah benda juga yang terapung gitu kan ya? Ya.
kayak tripod misalkan gitu kan ya. Tapi gede sih. Kalau misalkan tripod bukan sih kayaknya. Ini adalah metafisik ya pemirsa, dan ini golongannya jin juga. Dan mau tidak mau masalah pantai ya itu jin itu ketika meminta tempat kepada Tuhan ya, waktu itu di lautan, di batu, dan di pohon, hutan terutama ya. Yang salah satunya ini adalah di lautan. Dan kemungkinan metafisik banyak di sini tuh karena ya metafisik yang kurang baik. Karena kalau khodam pendamping yang baik biasanya nggak akan diam di area lautan seperti ini. Dan ini saya pastikan mereka marah, nggak tahu sesuatu kayak gimana sih ya, nggak tahu ya. Ada sesuatu yang dilakukan tapi mereka marah tuh. Jadi halnya seperti ini. Mungkin bikin acara tapi nggak sesuatu dulu mungkin ya. Betul kayaknya. Nah ini kayaknya ada hal yang agak mereka tidak sukai sehingga mereka menyerang. Dan ada beberapa juga yang saya alami di pantai selatan tuh hal-hal yang di luar masuk akal. Saya juga pernah mengukur ya, waktu itu ombak, saya mengukur setengah jam, ombak itu paling gede di depan saya tuh 2 meter di depan saya, nggak pernah sampai ke sini. Tapi ketika saya melakukan sebuah penarikan pusaka itu ombak ke atas, jadi kayak gitu tuh ke saya. Itu hal-hal yang sering saya alami di pantai selatan. Tapi Kang bener loh, berbicara di pantai selatan, waktu itu aku pernah bersama teman ya ke sana. Tiba-tiba aku kesananya pengen banget gitu, tapi pengen abis maghrib gitu loh Kang. Betul. Ke pantai cuman buat foto-fotoan. Ketika pulang aku demam. Sampai rumah aku demam. Dan aku ngelindurnya kelalap itu perahu kejedur, ini sakit. Oh jadi apa ngigo gitu ya? Ngigonya kayak gitu saking demamnya. Apakah ada hubungannya gitu kan Kang? Ya biasanya kalau misalkan pergantian antara siang ke malam yaitu maghrib ya. Bagusnya kita tidak usah di luar. Betul ya. Karena metafisik itu sedang kuat. Betul. Ya kalau siang itu metafisik sedang kuatnya itu ketika jam 12 siang tengah hari. Iya. Dan kalau sore hari itu pergantian maghrib, antara jam ya? 5 sampai jam 6 itu maghrib ya. Ya, tapi menarik nih, ini kan di pantai ya, sekarang ini di gunung nih. Kemarin kan ini berhubungan dengan acara wedding ya Kang ya. Betul. Ada yang viral itu ya. Viral yang wedding. Bukannya menyangkut pautkan, tapi apakah emang ada hubungannya juga ya? Nah ini katanya sih ini bukan foto mereka ya. Tapi ya mungkin kayak gini lah kejadiannya. Jadi pas wedding ada flare, kayak asap-asap gitu. Mungkin kena percikan api, jadi kebakaran meluas sampai sekarang itu. Nah, apakah ada hubungannya kebakaran ini Kang yang dengan apakah emang murni keteledoran juga atau emang sebagai peringatan gitu kan? Gak sopan santun dulu atau gimana dulu gitu kan? Ada yang tidak disukai gitu ya dari orang yang datang ke sana gitu. Betul. Ya. Kisah ini viral sekali ya kemarin hari ini ya, sampai hari ini kisah ini viral sekali dan katanya belum padam sampai sekarang. Betul, wah meluas ya. Meluas. Gimana tuh ya? Dan saya juga mengikuti alur seperti alur ini dan saya beberapa kali melihat dengan secara spiritual ya. Memang ini pure adalah keteledoran manusia. Dan untuk kebakaran seperti ini ya kemungkinan besar ini peringatan juga dari alam untuk kita manusia. Dan ini bukan masalah metafisik juga nggak ada. Ini cuma peringatan dari alam aja untuk manusia ya. Ditambah kan emang kita tuh sekarang lagi musim kemarau gitu ya. Betul. Jadi mungkin kan susah, si permukaan tanahnya rumputnya itu lagi kering-kering. Jadi kalau misal kepercik dikit gampang meluas gitu kan. Meluas kebakaran ya. Dan memang kebakaran seperti ini juga ada sesuatu yang agak sulit saya untuk nalar nerima ya. Kalau ini sudah jelas karena ada pembakaran kayak gitu. Adalah 2 hari yang lalu di tempat saya terutama di Kuta Waringin itu ada yang namanya cadas gantung. Cadas gantung ini sekarang sudah tidak terinjak manusia juga karena konon katanya ada harimau atau macam dahan di sana. Jadi orang takut. Tapi malam kemarin itu cadas gantung kebakaran. Dan ini tidak ada orang yang naik ke sana. Betul. Nah, kenapa tuh? Nah itu sulit untuk dijelaskan ya. Kalau misalkan itu api terbentuk dari alam, terbentuk dari bagaimana gitu. Sampai saat ini belum terpecahkan kalau itu. Kalau untuk Gunung Singa kemarin juga kebakaran 2 minggu yang lalu Gunung Singa tuh itu memang ada ya puntung rokok itu mah karena banyak orang yang kesana dan apa tuh pasang tenda tuh. Oh ya camping ya betul. Tapi katanya kalau misalkan kebakaran di dunianya di alam gaibun ikut merasakan juga kena dampaknya gitu. Betul. Oh ini saling berkesinambungan ya. Iya. Jadi tetap meskipun kita berbeda alam tapi ada satu kesinkronan. Contoh ketika kita ada di batu besar, mereka diam di batu besar, tapi mereka diam di metafisik yang lain, di dunia yang lain.
Tapi ketika batu besar tersebut diala gitu ya, buat bangunan rumah atau gimana, dihancurin kayak gitu, mereka juga terusik. Oh, ya terusik ya ke bawah mungkinnya si bahan itunya ya. Oke, itu di dua itunya yang di pantai sama di gunung. Kalau di ini mah ada ya metafisiknya. Jadi yang kejadian di Bromo tuh horor banget ya buat si pengantin. Iya. Kejadian terhoror ini. Betul. Cuma nanti ke anaknya bisa cerita loh. Iya, wah ini Mama sama papa dulu disalahin loh sama si Indonesia gitu kan. ya heboh. Oke Jigeners, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.